Jangan cuma fokus di satu produk aja gitu. Dan hari ini juga kedatangan tamu spesial, womanpreneur, mompreneur juga. Langsung saja, yaitu Mam Arini. Tepuk tangannya mana nih, kok nggak ada? Terima kasih Mbak atas kedatangannya di channel Jembatan Mimpi Media. Ini lini bisnis media kita yang baru dan hitungannya masih rintisan sih Mbak. Harapannya ada kolaborasi yang bisa kita kerjakan bersama. Nah, Mbak Arini ini kan kalau saya lihat banyak aktivitas yang sedang dikerjakan, benar nggak sih? Iya. Tapi sebelum ke arah sana, saya pengen tahu dulu siapa sih Mbak Arini ini. Mungkin di sobat-sobat Jembatan Mimpi Media mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum kenal. Mungkin bisa di spill dulu siapa sih Mbak Arini gitu. Makasih banyak sebelumnya sudah diajak nih, diundang ke Jembatan Mimpi Media. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arini Marifah. Saya seorang mompreneur. Kebetulan sudah menjalani usaha sekitar kurang lebih 10 tahun. Itu di bidang fashion muslim, yaitu dengan brand Diri Castle. Lalu juga sepanjang perjalanannya jadi merambah juga ke jasa konsultan untuk SDM terutama, yaitu Elbasya Consulting gitu. Nah, terus apalagi ya? Oh ya, saya punya 3 anak, kebetulan cowok semua. Aduh, cowok semua ya. Saya cowok 2, 1 cewek. Lengkap ya. Nah, terus kebetulan sama Pak Su juga sebenarnya sih bisnisnya, jadi couple-planner gitu ya. Ini jadi ya masih biasalah ya, jadi istri ya, jadi ibu gitu ya kalau dibilangin. Kebetulan sekarang juga ada aktif di beberapa organisasi, salah satunya di komunitas ibu profesional. Dan di komunitas ibu profesional ini ada salah satu komunitas khusus ibu pengusaha, yaitu namanya Sahabat Ibu Pengusaha. Saat ini saya diamanahi sebagai leadernya. Seperti itu. Itu yang untuk ibu pengusaha ada berapa anggota itu di dalamnya? Kurang lebih sekitar 300-an. 300 orang untuk seluruh Indonesia. Karena kita emang masih baru hitungannya. Masih kurang baru. lebih dari 2022 ya. 2022. Gitu. Tapi menarik ya dari komunitas itu ya. Jadi masih orang yang ingin masuk bisa itu. Misalnya ibu-ibu yang ibaratnya di rumah pengen nih punya jaringan ibu-ibu gitu ya, supaya pemikirannya tuh mindsetnya jadi keluar nggak hanya di rumah saja tapi bisa melakukan sesuatu gitu. Bisa ya? Bisa banget gitu. Jadi sebenarnya kebetulan komunitas ibu profesional ini sebagai induknya itu sudah berjalan dari sejak berapa 14 tahun yang lalu gitu. Terus di foundernya adalah Ibu Septi Penny Wulandani. Kebetulan beliau di Salatiga. Jadi beliau ini men-challenge dirinya awalnya gitu kan, kok di rumah doang gitu. Terus sampai akhirnya beliau bermain dengan anaknya, belajar gitu ya. Terus sampai akhirnya beliau menemukan gitu satu ini dan menjadi membangunlah itu komunitas ibu profesional gitu. Dan ternyata meskipun seorang ibu, kita bisa loh profesional. Oke, menarik. Tapi sebelum saya tanya-tanya atau kulik-kulik itu lebih jauh lagi, saya ingin tanya yang backgroundnya dari Mbak Arini dulu sebelum ke arah sana. Menarik tadi dari sedikit cerita dari Mbak Arini tadi kan disampaikan bahwa sebagai ibu rumah tangga dan juga menjalani bisnis. Nah, ada 2 bisnis yang dijalani saat ini. Salah satunya adalah di bidang fashion sama konsultan. Nah, konsultannya ini lebih ke UMKM ya Mbak ya berarti ya? Iya betul. Nah itu kalau boleh tahu dari backgroundnya Mbak Arini, apa sih sebenarnya kok bisa tiba-tiba udah bikin 2 bisnis gitu. Nah ini ceritanya gimana nih? Mungkin bisa di share ke
teman-teman atau sobat Jembatan Mimpi Media? Awalnya sih memang yang utama itu bisnis di fashion muslim itu ya. Jadi di Dairy Castle ini kami produsen baju muslim anak tadinya. Gitu. Jadi ternyata dulu tuh kan masih belum banyak lah gitu ya baju muslim anak untuk akikah atau bahkan untuk pergi-pergi yang acara islami gitu ya. Dulu tuh masih yang baju kaos, kalau enggak katun yang gonjreng gitu ya bordirannya. Nah kita melihat peluang nih, oh ya kayaknya bisa nih dibikin lebih simpel bahan katun gitu kan. Alhamdulillah waktu itu kita develop nggak lama viral gitu kan ya. Terus dari situ memang kita segmennya menengah ke atas gitu, dan dari situ yang copycat ya lumayan dengan harga yang jauh lebih di bawah gitu. Itu tantangannya pasti ya, kalau fashion kan cepet banget ya, hari ini bikin ternyata besok udah ada KW-nya gitu ya. Gak usah ditanya lagi ya. Tanya lagi gitu tantangannya gitu ya. Jadi memang dari situ ya makin awalnya dulu kayak cuma jual beli dan emang cuma dagang, jadi mikir tuh wah kayaknya nih emang nggak bisa nih kok cuma jualan aja gitu ya. Kayaknya harus upgrade ilmu nih, kayaknya harus menaikkan kapasitas diri lah gitu ya. Mulailah itu belajar cari ilmu bisnis gitu ya. Pertamanya ya online gitu ya, sampai ketemulah itu di awal justru ketemunya itu dengan yang komunitas ibu profesional tadi gitu ya. Dan di situ tuh saya jadi kayak malah menemukan oh ternyata visi misi diri itu penting ya, meskipun kita tuh seorang perempuan. Terus dari situ saya jadi malah ngebikin visi misi roadmap belajar saya sampai detik ini masih saya lakukan gitu. Jadi ternyata meskipun kita tuh sibuk di rumah, meskipun kita tuh banyak hal dan merasa 24 jam kurang, kalau misalnya kita tuh tahu skala prioritas kita dan emang tujuan kita kemana, itu semua tuh bisa gitu untuk diatur dan tetap disesuaikan dengan menggapai mimpi kita juga gitu. Itu salah satu hal yang sulit sih, apalagi kalau misalnya sudah berkeluarga terus ada bisnis ya. Lagi-lagi skala prioritas yang harus kita cari yang paling utama tuh apa. Bener ya, seperti itu ya Mbak ya. Tapi kalau misalnya dari apa tadi, bisnis fashion apa Castle Dairy ya? Dairy Castle, saya kebalik. Dairy Castle itu kalau kita telusuri sempat ikut juga untuk ekspor ya. Itu salah satu community atau apa nih? Atau memang pernah ekspor juga? Ya. Jadi sebetulnya untuk skala ekspor ini ada dua hal yang dikerjakan waktu itu. Yang pertama kan saya di bisnis ini open reseller. Jadi kebetulan dapat reseller di Hong Kong, Malaysia dan Singapura gitu. Terus yang kedua kebetulan di Dairy Castle ini kami terdaftar di UMKM binaan Kementerian UMKM ya sekarang ya. Kalau dulu kan Koperasi dan UMKM ya. Kalau sekarang kan Kementerian UMKM. Koperasi UMKM ya. Nah dulu ya, sekarang kan Kementerian UMKM aja gitu. Jadi kebetulan kami terdaftar menjadi binaan di Kementerian UMKM. Lalu dia itu ya kami sering banget diajakin pameran. Gitu ya, pameran di GCC, pas lagi Muslim Life Fest, lalu juga sekarang masih? Sekarang belum ada tawaran lagi. Jadi biasanya mereka tuh secara berkala tuh suka nawarin gitu. Terus di IKEA gitu, kan di IKEA kan suka ada pameran UMKM. Nah itu alhamdulillah kita masuk ke situ juga. Dan itu biasanya kan kalau sudah di sana tuh gratis ya. Jadi linknya tuh jadi alhamdulillah sih itu. Ya jadi membantu kita juga untuk memasarkan produk kita pasti. Iya. Oh, tapi poinnya memang pernah juga untuk ekspor ke luar. Betul. Itu menarik sih ya. Kok bisa ke ekspor keluar gitu kan? Kan banyak UMKM juga mereka pengen merambah ke sana, cuman nggak tahu caranya gimana. Oke, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, saya pengen bahas lagi terkait dengan tadi komunitas ibu-ibu tadi, ibu pengusaha ya. Ibu profesional, ibu pengusaha. Nah, kebetulan Mbak Ari ini sebagai leader ibu pengusaha ya. Sahabat ibu pengusaha. Nah, gimana sih caranya bagi mompreneur atau ibu-ibu lah yang mungkin lagi di rumah, lagi masak, lagi jaga anak gitu kan, lagi sibuk. Mereka mau curhat-curhat nih atau mau ngobrol-ngobrol terkait dengan mungkin dengan potensinya atau ingin menjalani sebuah bisnis tapi belum tahu arahnya kemana. Kalau misalnya bergabung di, saya sebutnya community ya, di community ini apakah bisa atau
ada hal lain yang harus dibahas atau mungkin bisa jadi harus gabung dulu gitu atau gimana? Oh ya, Hmm. terkait kalau misalkan memang ya sekarang kan lagi banyak ya ibu-ibu tuh yang ngerasa mulai sudah selesai flamingo eranya gitu ya, udah mulai anak bisa ditinggal, terus juga udah bisa mulai berjalan, ada waktu luang gitu kan, udah mulai mikir tuh ya kalau misalkan nih mau usaha gimana gitu ya. Nah kebetulan memang sahabat ibu pengusaha ini salah satu komunitas di bawah naungan komunitas ibu profesional. Untuk bergabungnya nanti kita akan ada waktunya. Di follow dulu aja akun Instagramnya @sahabatibupengusaha gitu. Oh itu namanya @sahabatibupengusaha. Iya di Instagram. Tapi kalau nama bisnisnya mbaknya? Nama bisnisnya @diaricastle_official. Sama @elbahsya.consulting. Oke, nanti visualnya ya Bro Alvin, jangan lupa. Oke. Ya, dilanjut. Ya, terus jadi saya tuh menemukan ternyata sebelum kita tuh usaha, ternyata tuh kita tuh harus kenal dulu diri kita gitu. Oke. Karena pas lagi dulu itu awal-awal usaha itu memang saya tuh suka jualan dari SD bahkan. Gitu. Pas lagi ngelihat nemenin ibu ke pasar, ngelihat pedagang itu ngitung duit, otak tuh mikir ya Allah pedagang tuh duitnya banyak banget ya gitu. Kan mereka biasa kan ya. Dari situ tuh kayak langsung kepancar gitu loh. Wah ini pengen jadi pengusaha nih gitu ya. Tapi ternyata setelah menjalani usaha itu ya, yang dulu masih dagang gitu ya, itu tuh makin kelihatan gitu sih. Maksudnya secara tidak langsung kita tuh pasti punya bakat dan minat gitu ya terhadap satu hal gitu ya. Nah itu tuh bisa kita kulik banget dan bisa kita maksimalkan supaya kita tuh bisa lebih mudah gitu jalannya untuk usaha gitu. Kayak misalkan kalau gampangnya kalau saya itu kan kita bisa macam-macam sih untuk tahu bakat potensi kita itu bisa macam-macam kayak mungkin golongan darah gitu ya. Kan ada ya. Terus satu lagi kayak DSC itu kan juga bisa gitu ya untuk mengenal dirinya. Terus atau MBTI itu juga bisa. Kalau saya pakainya kebetulan talent mapping. Oh, talent gitu. mapping. Talent mapping. Pernah dengar Mas? Pernah Jadi sih. ya itu kebetulan waktu itu saya pengen tahu gimana sih saya itu gitu ya. Makanya ikut workshop itu. Ternyata workshopnya itu adalah untuk jadi ininya pelatihan untuk mengenai talent mappingnya itu sendiri gitu. Jadi 2 hari itu saya ngeblank. Ini apa pembahasannya karena berkira kayak cuma aku dibedah doang gitu. Ternyata enggak. Buat jadi ininya, buat jadi practitionernya gitu. Jadi dari situ saya justru jadi malah makin sadar gitu. Oh iya ya ternyata kalau seandainya memang sesuai minat dan bakat kita itu akan jadi lebih mudah gitu jalannya. Karena kan lebih gampang untuk kita lebih excited gitu ya. Excited untuk ngejalaninnya ketika sulit atau apa juga tetap kayaknya ada gairah untuk tetap berusaha gimana caranya supaya jalan keluar gitu ya. Plus ternyata ketika kita ngejalanin hal yang kita suka itu lebih gampang gitu dapet cuannya. Gitu. Iya. Dan lagi-lagi mindset ya berarti ya. Betul. Di mindsetnya itu. Gitu. Tapi gimana caranya kita ini kan untuk ibu-ibu nih. Misalnya kan nggak semua orang punya mindset bahwa saya harus jadi pengusaha. Itu kan beda lagi ceritanya karena kita harus tahu dulu potensi diri. Nah, kalau misalnya hal seperti ini kita harus mengenal potensi diri atau gimana caranya kalau misalnya kita mau bangun usaha tuh biar nggak boncos. Nah, itu hal yang berbeda atau hal berkesinambungan ya? Berkesinambungan. Berkesinambungan. Itu bisa inline ya. Simple kayak misalkan seorang ibu nih, dia senang masak gitu ya. Dia senang dan ternyata masakannya enak gitu. Itu kan sesimpel ternyata dia punya potensi untuk produksi. Gitu kan. Jadi dia bisa memaksimalkan potensinya dia untuk produksi atau bikin bisnis kuliner gitu kan. Fokus dengan produksinya itu dengan dia tinggal memikirkan gitu untuk distribusinya atau penjualannya itu apakah dia mau buka di aplikasi online ya. Atau misalkan bisa dititip ke warung atau misalkan mau buka reseller gitu ya ke tetangga-tetangganya gitu. Itu kan sebenarnya bisa gitu. Tapi fokusnya adalah dia sebagai yang bikin menu kulinernya gitu ya, bikin menu masakannya kayak gitu. Atau misalkan ternyata ngelihat nih dia demennya ngonten gitu ya, senang neksis gitu ya ketika kamera gitu ya. Nah itu kan bisa juga
sesimpel jadi affiliate atau bahkan jadi content creator gitu kan. Itu kan hal kayak gitu bisa gitu. Atau mungkin ternyata seneng nih ketika ngajarin anak-anak tuh ternyata sabar segala macam ya kan, bisa juga ngelesin bimbel atau privat gitu kan. Hal itu dari hal-hal simpel itu aja ternyata bisa juga jadi bisnis gitu kan. Tapi sebenarnya kan ada juga yang mengatakan bahwa misalnya kita mau membangun sebuah bisnis itu nggak hanya dari passion sebenarnya, tapi potensi potensi atau bakat kita juga bisa. Tapi kalau menurut dari Mbak Ari ini sendiri, dari mengenali potensi kita dan juga passion itu, apakah hal itu bisa kita bangun untuk sebuah bisnis, atau misalnya dari hal itu tuh salah satu itu sebenarnya bisa aja gitu? Bisa aja sebenarnya. Bisa aja ya. Jadi memang ketika kalau saya sebenarnya lebih sukanya marketing. Iya. Gitu. Makanya produksi saya serahkan ke Pak Su yang lebih detail. Iya. Saya kayak jualan dan kayak marketing gitu. Jadi ya udah saya pol-polannya nguliknya di situ gitu. Jadi ketika lucunya adalah karena saya senangnya marketing dan senangnya ngegas, kadang-kadang kan suka agak di luar kontrol atau luar kendali ya ide-idenya gitu ya. Nah itu harus make sure lagi ke Pak Su gitu, yang kebetulan bagian ngerem. Jadi operasional. Betul. Operasional, produksi gitu ya, ngerem gitu ya. Jadi ketika saya punya ide, saya harus sampaikan dulu tuh ke Pak Su. Ketika ternyata dari Pak Su kayak waktu beberapa tahun lalu tuh sempat itu kejadian gitu. Jadi pernah kejadian. Jadi kita ada di fase alhamdulillah kita open PO. Pagi harinya itu open PO Sarimbit ya, family set. Sore hari itu udah harus kita close karena udah 1000 piece. Itu kan mitra ya, jadi open reseller gitu. Itu semua masukin reseller, distributor, agen gitu. Tapi kalau boleh tahu Mbak, itu reseller berarti total ada berapa Mbak? Yang kita sih yang fokus itu ngehandle distributornya. Jadi kebetulan distributor waktu itu kurang lebih ada sekitar 100 lebih ya. Banyak ya. Jadi di bawah mereka ada agen lagi dan reseller lagi. Berarti udah masuk ke distributornya. Ya, kalau kita megang distributornya gitu. Jadi makanya pas lagi udah masuk PO-an itu kan masih pada gedor-gedor dong pastinya dong. Wah cepet banget baru mau masukin gitu kan ya. Ini baru mau ada yang nanya-nanya ini segala macam gitu. Emak-emak jiwanya ngegasnya muncul dong. Sayang nih kalau seandainya ditutup masih banyak yang mau ikut gitu kan. Ya tapi kan tim produksi kita mampunya 1000 piece gitu kan. Terus gimana kalau seandainya ntar ada lagi nih, gampang ntar bisa kita cari konveksi lagi gitu kan. Udah mulai tuh ngerayu-rayu kan. Ada bisa cari konveksi lagi apa segala macam kita bisa siapin nih. Sambil saya juga tentunya nyari-nyari gitu ya konveksi mana yang kira-kira bisa nerima gitu. Terus akhirnya ayo udah dibuka aja gitu. Kita tambahin lagi itu 1000 lagi akhirnya. Besoknya langsung tutup lagi akhirnya. Habis lagi tuh. Waduh, luar biasa marketingnya nih. Kayaknya adalah produksinya gimana gitu ya. Ternyata pas lagi berjalan dapet sih konveksinya. Tapi ada aja kendalanya, yang tiba-tiba mati lampu 2 hari lah, yang tiba-tiba penjahitnya itu pulang kampung entah kapan balik lah gitu. Jadi itu yang akhirnya nangis-nangis kan ini. Terus Pak Sub kan apa aku bilang. Jadi tetap itulah dia balik lagi gitu ya. Ketika kita tahu itu dulu sebelum mengerti banget dan tahu banget potensi kita masing-masing gitu ya. Jadi ketika sekarang udah semakin paham gitu ya, oke udah aku bagian ngegas, tapi ketika remnya sudah muncul harus tetap manut ke remnya. Balik lagi. Ini masalahnya kan walaupun kita tahu tujuannya apa, tapi kalau misalnya kita gas terus tapi belakangnya ntar habis kan bahaya nih. Bensinnya udah habis. Iya, remblong. Tapi kalau dari ceritanya Mbak Ari ini, ada nggak sih hal-hal yang kan biasanya yang menarik itu adalah ketika misalnya kita rugi tapi bangkit lagi di membangun sebuah bisnis misalnya gitu. Pernah nggak sih kejadian mengalami hal-hal mungkin di dalam bisnisnya Mbak Ari ini tuh ada kerugian kah, misalnya dari vendor itu ternyata saya udah pesan segini kok terkirimnya cuma segini gitu. Giliran mau kirim kok bajunya malah jelek-jelek gitu. Malah yang dikirim malah barangnya nggak bagus. Akhirnya diretur. Pernah nggak sih kejadian kayak gitu Mbak? Terus terus abis itu cara mengatasinya bagaimana? Ya pastinya ada ya. Apalagi produksian ya, urusannya tuh banyak banget ya. Dan kami pun produksi itu kami ada QC ganda gitu. Jadi jadi di rumah produksi kami itu di konveksi itu udah di QC, tapi di
begitu sampai barang datang ke kita itu kita ada QC lagi. Oh gitu. Gitu. Ya, Jadi ya. karena kan kita ini garansi 100%. Garansi 100%. Jadi ketika memang ada reject, ada yang kotor gitu atau ada yang memang ini ya mereka bisa untuk ngebalikin lagi gitu. Tapi kan di hari itu nggak bisa nunggu berbulan-bulan. Iya, ada syaratnya, term and conditionnya tentu ada gitu ya. Jadi makanya ketika ini kan harus menjaga juga gitu kan kualitasnya. Makanya ya dari situ juga pernah sih ngerasain pas lagi pandemi itu alhamdulillahnya kita justru di omset tertinggi pas lagi pandemi. Tapi pas lagi after PPKM, pas lagi PPKM itu mulai tuh. Jadi kan distributor, agar reseller tuh kan udah mulai, dan itu kan waktu itu mulai belanja online-nya mulai ke marketplace ya, mulai perpindahan ke marketplace tuh ya, Shopee, TikTok gitu itu kan udah mulai. Nah itu mitra kita tuh udah mulai nggak bisa ngikutin gitu. Padahal sebenarnya kalau dari kami itu kita justru yang ngajarin Shopee, ngajarin TikTok gitu. Tapi ketika di Shopee berhasil tuh mereka. Kalau dicari di Recastle tuh justru penjualan tuh lebih banyak di mitra-mitra kita dibandingin pusat. Oh gitu. Udah ada yang ribuan semua tuh rata-rata. Cuma kalau di pusatnya malah justru masih sedikit karena kita emang sengaja narik diri biar mitra yang jualan di Shopee. Oh iya. Tapi begitu udah mulai PPKM itu kan sudah mulai terlihat performa penjualannya turun, kita ngobrol sama mitra nih, nih gimana penjualan semakin turun, kita harus nyelamatin operasional dong di pusatnya mungkin kalau terus babak belur. Akhirnya kita bilang kalau seandainya memang belum bisa ini udah nggak apa, kita nggak nge-push lagi. Takutnya kan kalau kita terlalu nge-push mereka juga barang nggak jalan, kita juga nggak ini kan, malah jadi stuck di mereka gitu kan. Jadi ya kita minta izin gitu untuk akhirnya ya aktif di marketplace kayak gitu. Tapi akhirnya kita ke end user juga. Tapi gitu. marketplace sekarang itu malah kalau kita lihat sekarang ya malah menggerus pendapatan dari si seller. Betul. Itu berpengaruh nggak ke penjualan dari bisnisnya Mbak Arini saat ini? Sebenarnya karena kita memang segmennya dari awal tuh menengah ke atas, jadi untuk margin itu insya Allah masih aman. Masih aman ya. Gitu. Tapi memang tantangannya itu adalah kita kalau nggak nge-ads nggak keluar tuh. Oke, berarti itu ya. Ya tantangannya di marketplace gitu ya. Jadi makanya AdSense ya. Gitu. Sama paling karena kita tuh kebetulan memang brand sendiri, kita jadiin Shopee Mall. Jadi kita udah Shopee Mall gitu, dan emang ternyata trusted-nya itu kan jadi otomatis naik ya karena emang udah terbukti lah gitu. Kebetulan juga rumah itu di pinggir Bekasi gitu. Jadi kita ke kiri dikit Bogor, sini dikit Depok, sini dikit Jakarta, terus ininya Bekasi. Itu ternyata strategis. Jadi begitu nyalain instan sama same day itu lumayan. Oh cepet ya. Jadi karena langsung diambil. Iya. Tapi jangan coba-coba bagi sobat-sobat UMKM kalau misalnya marginnya tipis ya cari channel penjualan lain gitu. Harus dicek lagi marginnya. Iya, karena mereka main gas-gas aja, ujung-ujungnya boncos juga. Oke, menarik sih dari ceritanya Mbak Arini. Tapi kalau misalnya kita ngobrolin masalah ilmu kesadaran dan manifesting. Nah, kan banyak di luar sana ya, kita kan ngobrolnya nih masalah mak-mak lah ya, atau mompreneur atau yang mau jadi mompreneur. Nah, mereka kan selalu berpikirnya begini, saya mau bisnis tapi posisinya capek di rumah gitu kan, terus takut nggak bisa bagi waktu. Nah, hal-hal kayak gini gimana sih caranya supaya poin kita tuh sebenarnya kan untuk menyadarkan ya, bahkan ini sebagai manifestnya juga gitu. Nah, kalau dari sudut pandangnya Mbak Arini gimana kalau menyikapi dengan hal-hal tersebut? Ya, kebetulan ini ilmu baru yang ternyata dahsyat banget ya. Yang pernah saya rasakan sendiri gitu ya. Jadi ketika beberapa tahun lalu tuh kan emang kayaknya lagi fokus banget untuk develop bisnis sambil belajar gitu ya. Jadi semua ilmu bisnis tuh kayaknya tuh udah penuh gitu ya. Gitu. Plus juga ternyata selama berjalannya usaha itu banyak sampah-sampah gitu di dalam diri ini gitu. Jadi kayak
ya adalah beberapa hal-hal buruk yang terjadi gitu ya, dan ternyata itu tuh tertimbun gitu ya di dalam gitu. diri, jadi sampah diri gitu. Ini hal-hal seperti ini kayak misalkan kemarin sempat ada distributor yang naik jadi produsen dengan kategori yang mirip gitu ya, terus juga bahkan konveksi yang kita kerjasama juga itu berusaha nawarin ke distributor kita gitu tuh kan, ternyata beberapa sampah itu tuh numpuk gitu di kita, belum lagi hal-hal lain gitu kan, hal marah, kecewa, sedih gitu, itu kan semua jadi numpuk semuanya di kita ya. Ini tuh ternyata ngaruh ke pola rezeki kita. Oh gitu ya. Menghambat rezeki kita. Karena sampahnya banyak, sumbatannya itu banyak, rezeki itu nggak bisa masuk gitu. Nah, ini harus bisa kita rilis gitu. Rilisnya gimana? Ya sesimpel kalau saya yang work itu adalah ketika berusaha untuk ya kayak serupa kayak meditasi gitu kayak maksudnya bukan lebih ini ya, bukan dengan cara meditasinya, tapi mengambil hal-hal apa ya, menyepinya itu loh, maksudnya kita coba konsentrasi biasanya habis sholat sih ya, habis sholat kan habis sholat ya, betul ya, muhasabah lah ya, daripada meditasi ntar agak gimana lagi ya, muhasabah ya gitu. Muhasabah itu kayak habis sholat gitu kan, enak tuh dari habis berdoa sholat terus berdoa itu kan udah tenang ya kitanya ya. Nah itu dimasukin aja tuh rilisnya, jadi sesimpel kayak ingat peristiwa apa yang bikin sedih atau marah atau kecewa, itu tuh yang diajak ngobrol. Jadi dimunculin lagi gitu, lagi untuk diajak ngobrol. Oh iya, ternyata kamu kemarin tuh, aku tuh kemarin sedih kemarin karena aku digituin sama orang gitu. Terus aku ini diajak ngobrol, pokoknya diajak ngobrol, terus diterima gitu, jadi terima gitu. Oke, nggak apa-apa, aku terima rasa sedihnya, aku terima rasa kecewanya gitu. Terus di situ lepas pelan-pelan. Oke, di nggak apa-apa, kemarin aku sedih ini, udah sekarang kamu silakan jalan terus ya sana, karena insya Allah aku udah baik-baik aja gitu. Jadi berusaha dirilis gitu, karena dan kalau perlu kalau ternyata masih ini dibuatlah itu sosoknya gitu. Kayak misalkan kalau aku worknya itu dipeluk. Jadi aku sambil membayangkan rasa sedih itu muncul di depanku, aku peluk dia, aku sambil meluk diriku sendiri. Nah itu tuh kan jadi kayak kebayang banget ya rasanya tuh yang masuk banget gitu kan. Nah itu hal-hal kayak gitu tuh yang ternyata penting banget untuk kita lakuin juga gitu, supaya emosi kita, sampah kita nggak numpuk di dalam diri. Gitu. Saya pernah belajar hal itu bisa disebutkan hipnoterapi. Oh ya. Iya kan. Jadi kita menghipnotis diri kita sendiri supaya diri kita sendiri itu bisa lebih nyaman, bisa lebih lebih lega gitu dengan apa yang sudah terjadi gitu kan. Jadi hal-hal seperti itu ya yang mungkin bisa dilakukan kali ya. Oke, menarik sih dari cerita itu. Kalau emang susah pun bisa kayak misalkan kita pisah-pisah gitu, maksudnya kita ngelihat oh ini hari ini yang lagi sedih, oh ini hari ini yang lagi marah gitu. Karena sebenarnya kan ini kan cuma emosi ya, kayak misalkan oh ini hari ini yang lagi down gitu, itu kan sebenarnya bukan diri kita kan aslinya kan ya roh aja kan sebenarnya kan gitu. Jadi ya basicnya itu adalah kita ini ya bahagia gitu. Makanya karena ketutupan emosi-emosi itu jadinya otomatis jadi malah lebih dominan mereka. Betul, gitu. Jadi perlu tuh kita coba pisah-pisah gitu. Oh ini hari ini lagi sedih, oh ini hari ini lagi marah gitu. Jadi supaya bisa dapat gitu diri kita yang basicnya literalnya itu adalah yang bahagia gitu. Iya. Jadi ini adalah bagian untuk self ke diri ya. Betul. Self ke diri terus untuk menggali potensi, benar nggak sih? Betul. Karena kalau kita lihat sekarang kan ya balik lagi ibu-ibu kan sekarang ya kalau misalnya nggak ada mentor kan susah juga ya. Betul. Berarti dengan yang di community tadi itu bisa juga diajarkan hal-hal seperti itu, terus diberitahu bagaimana sih caranya kita untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam diri kita, gitu ya. Bisa. Oh, betul. Menarik sih. Jadi nggak hanya dia berbisnis, tapi kita bisa tahu jaga kesehatan mental juga. Nah, kebetulan memang di tim kami itu ada psikolog ya.
Oh, di yang psikolog. psikolog yang berbisnis juga, maksudnya kan mereka Oh iya buka iya iya. konseling ke Ya. apa gitu. Jadi Oh makanya ada ada konselornya juga ada ya. konselornya juga. Jadi makanya Iya iya. ketika memang kita berusaha banget menyeimbangkan antara materi bisnis dengan mental health ataupun dengan diri ibu itu sendiri gitu. Karena kan Nah, balik lagi kan tetap ya iya. butuh ya Karena ini keseimbangan. pengaruh juga dengan istri saya, kadang sempat kejadian seperti itu. Ditambah misalnya penjualannya lagi banyak, terus belum lagi anak reok-reok gitu kan, Nah terus itu belum lagi operasional. betul. Nah terkadang ada jenuhnya gitu. Jadi jenuhnya adalah misalnya sama vendor yang tadi Mbak juga pernah cerita kan, kalau produsen yang udah dikebut-kebut tiba-tiba ya gitulah namanya yang yang produksi itu Ada aja masalahnya. Entah itu susah dihubungin, Iya, betul. entah itu lagi sakit ya kan. Ya kayak tadi lah misalnya listrik mati ya begitulah. Iya. Jadi hal-hal seperti ini tuh yang ngebikin otaknya itu jadi jenuh. Betul. Nah, mungkin dengan adanya community itu salah satunya untuk ibu-ibu supaya bisa menenangkan diri, lebih Betul. ke apa ya bahasanya tuh Balance lebih ya untuk diri sendiri, rumah tangga juga ke bisnis. Iya ya, karena kan pengaruh ya kalau Betul. misalnya ini kacau, bisa kacau semua nih. Betul. Nah itu yang kadang ya biasa ya namanya rumah tangga kan pasti ada hal-hal seperti itu, cuman Iya. jangan sampai meledak. Iya. Bahaya itu. Bahaya kalau meledak. Bisa bisnis langsung ditutup Nah kan? itu kan, menarik sih dari ceritanya. Tapi itu kalau misalnya mau masuk mah bisa aja ya, kapanpun lagi dibuka. Kebetulan nanti kita akan insya Allah buka di bulan Mei kayaknya ya. Bulan besok. Bulan besok. Tanggalnya belum tahu. Tanggalnya belum. Nanti stay tune aja di. Boleh kalau kayak gitu. Itu nanti kalau mau taunya di mana? Di akunnya Mbak Arini? Di akun Instagram. Sahabat Ibu Pengusaha. Oke. Kalau di akun Instagramku juga bisa, nanti suka di share juga. Oke, menarik. Masuk lagi promonya. Nah, saya mau bahas terkait kalau kita lihat tim riset Mbak Arini membahas terkait dengan masalah stok produk 60 30 10. Ya. Nah, itu bisa dibagikan nggak ke teman-teman UMKM? Iya. Itu gimana tuh metode itu bisa keluar tuh? Oke, kalau sebagai pebisnis apalagi fashion itu kan emang penting banget ya, karena kita kan apa ya, suka harus mengikuti perkembangan zaman terus gitu ya. Sementara tantangannya ini adalah setelah pandemi itu pastinya harus banyak-banyak bisa punya peluang yang banyak gitu ya kita ya, untuk bisa gimana cara penjualan itu banyak. Nah, kalau di 60 30 10 itu 60 itu fokus ke produk yang penetrasi. Oh, penetrasi. Maksudnya gimana nih? Jadi misalkan kalau kayak di Castle ini kan sebenarnya kita satu brand besar. Oh iya, aku mau ini dulu nih, lupa. Dari Castle agak-agak bingung gak sih kenapa sih namanya Dairy Castle? Nah gitu? Itu boleh dijelaskan karena jadinya Dairy Castle ya. Dairy itu berarti catatan ya. Castle itu apa? Istana. Jadi istana catatan. Jadi Dairy itu sebenarnya singkatan nama. Saya dan Pak Su dan saya, jadi Dedi Arini. Gitu. Jadi kita mau membuat kerajaan bisnis sebenarnya, simpelnya gitu. Maaf ya, dulu masih bucin banget gitu. Jadi bikin namanya seperti itu gitu ya. Kalau saya lebih aneh lagi malahan. Dari toko wadah ya, jangan saya sebut di sini ya, agak aneh soalnya. Jadi saya lagi di toilet baru keluar nama toko wadah. Ya gitu, jadi lebih aneh lagi kalau saya. Jadi dapat insight-nya tuh dari toilet malah. Oh gitu. Luar biasa ya. Saking tuh bisnisnya nempel banget tuh. Iya, nempel sih jadinya kemana-mana. Oke, lanjut. Ya, jadi apa tadi kita mana ya? Sampai Dairy Castle tadi. Oh iya, yang tadi ya, stoknya itu ya. Jadi 60 itu ke produk penetrasi. Jadi kita cari produk-produk yang kira-kira marginnya agak tipis, tapi tuh jalan gitu. Gitu. Nah, terus yang 30 itu produk unggulan. Oh, 60 itu tadi apa, sorry? Penetrasi. 30. Yang marginnya itu ya 60% lah. Ya pokoknya 60% itu stoknya gitu ya maksudnya. Jadi stoknya itu perbanyak di penetrasi. Jadi yang marginnya itu nggak terlalu tinggi dan nggak terlalu rendah lah gitu ya. Nah itu yang kita ituin. 30-nya itu untuk di produk utama. Jadi produk apa yang di market itu kita market fit gitu.
Kebetulan kalau di Dairy Castle sendiri itu kan produk jubah akikah bayi ya. Itu tuh alhamdulillah kencang banget di marketplace dan di mitra tuh kencang. Jadi kita memang dulu awalnya kan dari produk baju muslim laki-laki, anak-anak cowok gitu. Dari situ. Nah, itu sampai sekarang alhamdulillah masih market fit dan itu cukup lumayan lah gitu. Kalau dilihat di Shopee kayaknya justru masuk ke bagian yang mahal gitu kalau di Shopee itu. Sementara yang lain tuh ada yang jual 30.000, 50.000 gitu kan. Terus yang 10%-nya itu produk pendamping. Oke, Produk pendamping. paham. Jadi cari yang memang kira-kira untuk melengkapi lah gitu ya, untuk produk-produknya yang kira-kira marginnya itu ya so-so gitu, nggak terlalu ini banget. Makanya kita juga bikin DC Daily, Dairy Castle Daily. Jadi Jadi ada istilahnya pendamping buat produk ya. produk harian gitu. Produk hariannya yang kira-kira kan yang namanya kalau produk yang harganya price-nya lumayan, tentunya kan yang beli juga kan agak lumayan dan sesuai dengan price-nya itu gitu. Jadi makanya perlu ada produk pendamping juga supaya tetap bisa jalan gitu ya ininya. Jadi jangan cuma fokus di satu produk aja gitu. Ini menarik nih untuk teman-teman sobat Jembatan Mimpi Media, khususnya untuk UMKM. Jadi teori yang tadi Mbak sampaikan itu sangat menarik. 60-30-10 itu sebenarnya lebih ke arah produknya ya. Jadi khususnya kalian yang bergerak di bidang fashion, jadi 60-nya itu adalah penetrasi, 30-nya adalah produk unggulan, 10-nya adalah produk pendamping. Nah, ini yang nggak semua orang tahu, karena kan setiap metode itu, setiap owner itu punya marketingnya beda-beda gitu kan, sama metode apa yang dia lakukan di dalam bisnisnya itu pun yang diterapi juga berbeda-beda gitu kan. Cuman itu works ya kalau yang sudah berjalan ya. Oke, menarik sih. Oke, kita mau lanjut ke arah ini sih, Mbak. Jadi kan lagi-lagi masalah mental. Gimana caranya sih Mbak dari seorang Mbak Arini beserta dengan suami itu memiliki mental yang sebagai mental baja, dan itu sebenarnya kan nggak semua orang miliki, apalagi seorang perempuan dan sebagai ibu rumah tangga. Dan sama halnya kayak istri saya juga karena membangun bisnis itu nggak mudah, apalagi di rumah itu udah banyak hal yang harus dikerjakan. Nah, ini untuk memotivasi ibu-ibu sih lebih tepatnya. Nah, bagaimana caranya sih supaya bisa kita membangun mindset lagi, terus membangun mental baja lagi, supaya mereka tuh ada keinginan selain saya di rumah saya bisa produktif gitu, Mbak. Ya, jadi memang awalnya itu dari yang tadi kita bahas di awal ya, mengenal potensi diri, mengenal bakat minat kita apa gitu kan, itu udah jadi dasar kita buat bergerak sebenarnya. Ketika kita tahu itu sudah jadi pegangan kita mulai itu dari situ kan berjalan. Yang penting di saat ini kita harus banget upgrade ilmu terus nggak sih Mas? Maksudnya, betul, jadi kita tetap upgrade lah ya. Betul, harus ilmu bisnis, terus ilmu juga tentang upgrade diri, bahkan ya nggak cuma bisnisnya aja gitu ya. Karena kalau kita fokus ke ilmu bisnisnya aja, ternyata kitanya sendiri udah kering kerontang, habis tenaga gitu ya. Betul. Ketika kita nggak berusaha upgrade diri juga gitu. Jadi pelan-pelan aja, tapi pastikan punya ini sih bisa dibilang ya roadmap bisnis juga ya, atau enggak minimal tuh visi misinya itu ke depan bangun bisnis itu apa. Nah, ini lagi-lagi kalau misalnya UMKM itu kan mereka belum tahu caranya gimana bikin roadmap, dan mereka masih ya berdagang nggak ada yang salah, cuman ya stop kadang di berdagang doang, yang kadang di penjual pinggir jalan yang jualan nasi goreng sampai puluhan tahun ya. Ya udah begitu aja dagang terus, jadi nggak ada kepikiran ke arah sana. Nah, kalau menurut pandangan Mbak Arini kayak gitu gimana? Ya udah gitu, mengalir aja ya. Iya, itu pilihan sebenarnya kan, makanya apakah mau berdagang atau mau berbisnis gitu kan. Ketika mau berdagang ya itu kayak tadi yang Mas sudah jelaskan gitu kan, ternyata ya jadinya ya kita mau nggak mau tiap hari harus bangun pagi pulang malam demi ngurusin usaha kita gitu kan, berdagang gitu. Tapi ketika kita mau mulai bikin usaha yang panjang, jangka panjang, mau nggak mau kita harus mulai untuk berbisnis kan. Ketika berbisnis itu yang penting itu kan memulai membangun sistem kan Mas ya. Jadi bagaimana tadi yang kita tuh sebagai CEO ya, chief of everything,
Everything Semua maunya officer. kita gitu ya. Iya. Semuanya kita lakuin. Bikin, packing, terus ngirim segala macam gitu ya. Itu ketika mulai kelihatan lotnya mulai tinggi, sudah mulai penjualan bagus naik, itu sudah mulai harus ada yang didelegasikan gitu kan. Sesimpel hal-hal teknis gitu. Misalkan belum percaya nih kan, kita tantangannya juga kan rata-rata orang nggak gampang percaya sama orang gitu ya. Ya sesimpel ya harus mulai mencoba untuk percaya, tapi dibuatkan sistemnya gitu supaya ketika nanti ada orang yang didelegasikan yang menjalankan itu tetap berjalan dengan baik gitu kan pastinya kayak gitu. Jadi kalau saya dulu mulainya itu dari ngerekrut admin online. Oke. Gitu. Jadi admin online. Jadi mereka tinggal kan, apalagi sekarang WA udah bisa ya ditembak gitu ya. Jadi mulai dari ngerekrut admin online, nggak harus ada di rumah, dengan mereka bantuin jawab chat-chat orderan gitu kan, itu kan udah menjawab sebagian besar ini kita kan, tinggal kita copy paste cara kita buat menjawab pertanyaan ke customer itu ke dia gitu kan, ngajarin. Gitu. Jadi nggak yang langsung nyuruh kerja aja gitu kan, tapi harus meng-create diri kita dulu, digandain dulu ke dia gitu kan, dengan cara kita mengedukasi dulu cara kita jualan itu ke dia gimana. Menarik sih. Ini dari tadi tim udah ngasih waktu timer udah 40 menit, lumayan juga ya. Tapi sebelum ke penghujung nih Mbak, kan tadi ada bisnis konsultan juga ya. Berarti itu lebih ke arah konsultan UMKM, tapi mengarahnya lebih ke apanya ya kalau boleh tahu Mbak? Oke, ya. Jadi sebenarnya itu dimulai dari trial errornya saya ngebikin tim gitu ya. Ternyata pas lagi kita nyoba untuk bikin tim anak Gen Z kan, anak Gen Z kan ternyata memang luar biasa ya, kreatif dan juga memang pada udah lebih keren gitu dibanding kita ternyata ilmunya gitu ya, soal teknologi gitu. Kan zaman udah berbeda Mbak. Betul. Ya, nah, jadi dari situ saya melihat kayaknya bisa nih untuk mengajak collab sama mereka untuk jadi mereka jadi timku tapi WFA, jadi work from anything. Jadi di rumah tuh ya nggak ada orang sebenarnya, cuma timku tuh semuanya WFA. Berawal dari 5 orang sampai kemarin terakhir tuh kita pernah di 50 anak. 50 anak. Itu semua WFA. Jadi ada yang dari Bali, ada yang dari Jambi, ada yang pokoknya sebagian besar Pulau Jawa gitu ya. Dan itu pokoknya kita koordinasinya di grup aja di Telegram. Itu kerjanya worksnya gimana itu? Worksnya ya di awal workshopnya masing-masing sesuai dengan ini. Jadi ada tim HRD juga yang memandu masing-masing divisinya. Gitu. Jadi apa namanya? Lebih ke agensi ya jatuhnya ya? Lebih ke agensi tapi menghandle-nya brand aku aja. Gitu. Itu untuk di awalnya di Recastle itu. Tapi begitu ternyata work gitu kan, teman-teman ini pada minta kepo gitu. Mbak ajarin dong caranya gimana buat ngedevelop tim. Karena kita proses sistemnya kan internship awalnya kan. Internship jadi magang, anak-anak Gen Z itu pada magang di kita kerja sama mereka juga buat biar mereka tuh bisa ada tempat untuk nambah portofolio mereka gitu kan. Kayak gitu, awalnya sesimpel itu. Ternyata teman-temanku tuh pada minta juga gitu untuk mau dong Mbak kalau seandainya aku juga ada anak WFA atau bahkan merekrut karyawan gitu. Terus aku ajarin caranya, bikin webinar, bikin kelas gitu kan. Udah. Tapi lagi-lagi dong kalau namanya owner kan sibuk ya. Mbak udah aku mau terima beres saja, kamu aja yang ngerjain gitu. Ya udah aku bikin aja jasa konsultan. Oke, menarik. Ternyata itu ya poinnya kenapa ada konsultan awalnya untuk Dairy Castle itu. Oke, menarik Mbak. Karena kita waktu terus berjalan ya. Jadi sebelum ke penghujung atau penutup, mungkin ada kata-kata hari ini. Karena kan kita poinnya gini Mbak, kita kan di Jembatan Mimpi Media punya mimpi, salah satunya adalah untuk menciptakan 1000 UMKM. Bahkan ada yang mengatakan bisa kalau 1 juta asal kita sama bergandeng-gandeng, nggak sendiri. Nah, mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan ke sobat-sobat UMKM atau ke ibu-ibu, khususnya bagi mereka yang ingin memberdayakan minat dan bakatnya mungkin silakan. Ya, terima kasih. Ya, untuk para emak-emak nih, ya, kita bestiana emak-emak manggilnya ya. Untuk para emak-emak yang memang ngerasa pengen gitu ya untuk mulai usaha atau membangun usaha gitu, coba ambil waktu dulu untuk mengenal diri, dicek lagi gitu ya. Bisa coba
melalui, kalau mau yang gratisan tuh bisa di www.temubakat.com. Itu bisa cek gratisannya. Nanti di situ juga ada, di halaman belakangnya juga ada pengertian-pengertiannya gitu ya. Penjelasan sifat-sifatnya apa aja kira-kira ternyata bakat minat kita. Fokus aja ke bakat dan minatnya. Yang kekurangan atau kelemahannya itu nanti kita bisa bisa diakalin gitu. Diakalinnya dengan gimana? Dengan kolaborasi dengan orang lain. Oh, Pak. Gitu. Ya. Jadi kita fokus ke kekuatan kita, tapi kelemahannya bisa kita adapt dengan orang lain juga gitu. Atau kita bisa juga. Nanti jadi ketika memang kita sudah mau fokus ke usaha, kita fokus ke sesuai bidang kita. Tentunya sambil membangun usaha itu nanti bisa sambil pelan-pelan gitu ya, sambil belajar tentang ilmu bisnis, juga ilmu tentang pengembangan diri itu penting tentunya. Jadi setelah itu nanti ditemuin, jangan lupa visi misinya bangun usaha itu apa. Karena ketika kita udah punya mimpi yang jauh, ketika kita nanti ada kendala, itu akan lebih kuat gitu untuk berusaha melewatin badai itu. Ketika kita cuma usaha biar dapat duit lagi gitu ya, buat jajan seblak gitu ya, atau ngebakso gitu, ya udah ketika nemuin kendala, ya udahlah nggak usah jajan bakso dulu gitu kan. Tapi ketika kita punya mimpi yang tinggi, mimpi yang emang harus digapai nggak dengan susah payah, ketika kita ada kendala otomatis jadi ke-trigger lagi gitu. Kalau dulu tuh saya sampai bikin dream board, itu ku tempel di kamar. Oh iya, itu biasanya buat ini aja, pemancing pemancing otak kita supaya kita bisa menggapai itu. Dan itu ternyata work gitu. Works, jadi benar-benar jadi semangat terus gitu. Jadi ya mulailah, lakukan dulu. Ya mulai aja dulu. Menarik apa yang disampaikan sama Mbak Arini hari ini, karena kita keterbatasan waktu juga Mbak. Panjang juga ya. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan atau cukup? Paling satu aja. Boleh. Hidup hanya sekali, hiduplah yang berarti. Itu moto hidup saya. Aduh, itu ya para pendengar setia kita. Tepuk tangan dulu dong. Mana nih ada suaranya? Makasih Mbak Arini atas waktunya. Makasih juga udah diundang. Iya, saya juga makasih udah hadir loh Mbak. Jadi kita bisa silaturahmi. Jadi itu Mbak, saya closing. Terima kasih sebelumnya. Saya Rigel Pawalo. Selamat datang di Jembatan Mimpi Media.